Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Yogi The Explorer. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya guys. Di video kali ini saya akan ajak kalian jalan-jalan di Mojokerto, di tempat situs-situs dari Kerajaan Majapahit. Antara lain ada Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, Kolam Segara, dan satu lagi Candi Brahu guys. Saksikan terus videonya guys. Yap, ini dia jalan di desa Mojokerto. Di sepanjang jalan desa ini sangat banyak terdapat situs-situs dari Majapahit, termasuk nanti di video berikutnya akan saya bahas penemuan-penemuan candi yang belum dan masih dalam proses penggalian guys. Sangat menarik guys. Dan di sekitar desa ini, rumah-rumah penduduk atau warga sekitar masih menggunakan atribut-atribut ataupun ornamen dari Kerajaan Majapahit yang berbentuk seperti matahari yang dikenal dengan istilah Surya Majapahit. Sangat menarik guys kalau kita membahas masalah Majapahit, karena Majapahit adalah tonggak sejarah dari bangsa Indonesia, di mana kala itu Mahapatih Gajah Mada berhasil menyatukan Nusantara melalui Sumpah Palapanya, hingga sampai saat ini Indonesia masih berjaya guys. Oh ya guys, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini, dan dukung terus channel Yogi The Explorer yang semakin berkembang dan semakin memberikan manfaat kepada penonton sekalian. Ya, kita masih di jalanan desa Mojokerto. Kita akan menuju ke Candi Tikus guys. Oh ya guys, jarak dari Surabaya ke Mojokerto kurang lebih 50 km ya guys, dengan jarak tempuh kurang lebih 1,5 jam guys. Nah, sebentar lagi kita akan sampai guys. Kita akan sampai di Candi Tikus. Oke, YouTubers, saya lagi ada di Candi Tikus Mojokerto. Tempatnya kayak gini guys. Candi Tikus. Iya. Oke, kita langsung saja ke tempat Candi Tikusnya. Sekedar informasi, bangunan Candi Tikus adalah merupakan bangunan yang mirip dengan Patirtan atau sebuah kolam pemandian dengan beberapa bangunan di dalamnya. Hampir seluruh bangunan berbentuk persegi empat guys di tempat ini, dengan ukuran kurang lebih 29,5 meter dikali 28,25 meter yang terbuat dari batu bata merah. Candi Tikus ditemukan kurang lebih pada tahun 1914, di mana saat itu banyaknya hama tikus yang merusak pertanian di Mojokerto ini. Kemudian masyarakat menjadi geram dan membasmi tikus tersebut yang bersembunyi di bawah gundukan tanah. Namun setelah dibongkar, ditemukanlah candi tikus ini. Dan mulai saat itulah candi tersebut dinamakan Candi Tikus karena banyaknya tikus di dalam candi tersebut. Candi Tikus ini diperkirakan dibangun pada abad ke-13 atau abad ke-14 guys, di mana dalam kitab Negara Kertagama, Empu Prapanca menuliskan bahwa dulunya candi ini adalah tempat petirtaan atau pemandian serta tempat upacara untuk raja-raja terdahulu guys. Oh ya guys, sekitar informasi bahwa Candi Tikus ini berada di tengah ibu kota Kerajaan Majapahit yang ditemukan di Desa Dukuh Dinuk Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto guys. Dan sampai dengan saat ini Candi Tikus masih terus dilestarikan guys. Dan ketika musim liburan tiba, candi ini akan dipenuhi oleh wisatawan. Namun saat ini karena situasi pandemi, sangat sedikit wisatawan yang datang ke tempat ini guys. Dari sini kita bisa lihat bahwa bangunan ini masih sangat kokoh guys, masih tertata rapi, dan di sekitar tempat ini banyak terdapat taman yang sangat asri guys. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke Candi Bajang Ratu guys, di sekitar tempat ini dan tidak jauh dari tempat ini guys. Nah, ini dia guys, Candi Bajang Ratunya guys.
tepatnya kurang lebih 1 km dari Candi Tikus guys. Oh ya guys, Candi Banyak Ratu merupakan salah satu candi peninggalan kerajaan Majapahit yang tepatnya berada di desa Temuan juga guys. Jadi dari namanya Bajang Ratu diambil dari bahasa Jawa, yaitu asal kata bajang dan ratu. Bajang itu adalah kerdil atau kecil, jadi ratu adalah raja. Maksudnya adalah bahwa Raja Jayanegara saat itu dinobatkan sebagai raja kerajaan Majapahit ketika saat masih belia guys. Candi Bajang Ratu ini berbentuk seperti gapura guys, yang terbuat dari batu bata merah, di mana pada zaman Majapahit difungsikan sebagai pintu utama menuju kerajaan Majapahit. Namun pada saat ini, Candi Bajang Ratu ini difungsikan sebagai pintu masuk para peziarah yang berkunjung ke Candi Bajang Ratu ini guys. Oh ya guys, Candi Bajang Ratu ini adalah merupakan candi peninggalan kerajaan Majapahit yang dibangun pada abad ke-14 dan disebut dengan Gapura Bajang Ratu. Dikarenakan candi ini memiliki bentuk berupa gapura besar, dan gapura ini difungsikan sebagai pintu belakang kerajaan sekaligus sebagai bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara, dan hingga saat ini menjadi sebuah budaya bagi para peziarah untuk melewati candi atau gapura ketika melayat orang yang meninggal guys. Raja Jayanegara sendiri wafat perkiraan pada tahun Saka 1250 guys, penanggal Jawa, atau sekitar tahun 1328 Masehi guys. Nah, dari arsitektur Candi Bajang Ratu ini, menurut buku Dr. Andes I Gusti Bagus Lanarnawo, dilihat dari bentuknya, sejarah Candi Bajang Ratu ini merupakan bangunan pintu gerbang bertipe paduraksa atau gapura beratap. Dan seluruh bangunan candi ini terbuat dari batu bata merah guys, kecuali pada bagian lantai tangga serta ambang pintunya di bawah dan atas terbuat dari batu andesit. Berdiri di atas ketinggian 41,5 meter di atas permukaan laut dengan arah ke timur laut tenggara, dan daerah candi ini berbentuk segi empat guys, yang berukuran sekitar panjang 11,5 meter dan lebar 10,5 meter serta tinggi bangunan ini 16,5 meter guys. Dan lorong pintu masuk dari Candi Bajang Ratu ini memiliki lebar sekitar 1,4 meter guys. Oke guys, kita lanjut di kolam segaran. Apa sih kolam segaran itu? Menurut informasi sejarah dan budaya guys, kolam segaran merupakan kolam kuno terbesar di Indonesia yang sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit guys. Kolam ini ditemukan pada tahun 1926, dan untuk selanjutnya telah beberapa kali dilakukan pemugaran atau renovasi hingga bentuknya seperti yang kalian lihat sekarang ini guys. Kolam segaran ini memiliki panjang 375 meter dan lebar 175 meter, dibatasi dengan dinding batu bata merah. Dinding batu bata merah ini memiliki ketebalan sekitar 1,6 meter dan kedalaman 2,88 meter guys. Dan uniknya, batu bata ini hanya ditata sedemikian rupa tanpa perekat dan hanya digosok-gosokkan satu sama lain guys. Oh ya guys, menurut informasi dari warga sekitar, kolam segaran ini dipergunakan sebagai AC alami untuk pendingin dari lingkungan kerajaan Majapahit guys. Oke guys, kita akan menuju ke Candi Brahu. Ini dia Candi Brahu guys, tampak dari luar, namun karena sudah sore jadi saya tidak dapat masuk ke dalam Candi Brahu, hanya dari pinggir gerbang dari Candi Brahu guys. Candi Brahu merupakan salah satu candi yang diperkirakan dibangun sebelum pemerintahan kerajaan Majapahit guys, di mana lokasinya berada di dalam lingkungan situs Trowulan. Candi Brahu sudah ada ketika Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk, dan bahkan candi ini sudah ada ketika masa pemerintahan Raja Brawijaya I. Oleh sebab itu, sejarah Candi Brahu ini diperkirakan candi yang pertama kali dibangun di situs kerajaan di Majapahit. Oh ya guys, Candi Brahu ini didirikan oleh Empu Sendok guys, di mana Empu Sendok merupakan seorang raja dari kerajaan Mataram kuno, dan diperkirakan Candi Brahu merupakan salah satu peninggalan kerajaan Mataram kuno guys. Hal ini dapat kita lihat dari sebuah prasasti yang ditemukan 45 meter di sebelah barat dari Candi Brahu ini, di mana dalam prasasti tersebut disebutkan kata Warahu atau Wanaru yang merupakan bangunan suci yang digunakan dalam acara keagamaan. Nah, dari kata Wanaru tersebut kemudian dikaitkan dengan kata Brahu. Dalam prasasti tersebut disebutkan angka tahun 861 Saka atau 9 September 939 Masehi guys. Di mana dalam prasasti tersebut juga disebutkan bahwa pembuatan Candi Brahu atas perintah Raja Empu Sendok
dari kahuripan. Dan dilihat dari penemuan prasasti yang berangkat tahun 939 Masehi, sejarah Candi Brahu memiliki usia yang lebih tua daripada kerajaan Majapahit, guys. Oke, kita lanjut guys, kita ke Candi Gentong, guys. Ini memang unik guys, dimana tidak berbentuk seperti candi pada umumnya yang berada di Cerulan. Candi Gentong hanya berupa susunan bata merah mirip seperti sisa puing bangunan yang telah roboh, guys. Saat pertama kali ditemukan, candi ini sudah tidak beraturan bentuknya dan sangat berantakan, guys. Oke guys, sekian dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.